Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sudah sarapan kan? Semangat lah. Pagi nih ketemu dosen lagi, ya kan? Senyum-senyum. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkah dan karunia kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini di keadaan sehat. Dan juga salam beri salam tak lupa kita lakukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang melakukan Muhammad. Untuk tidak memperpanjang waktu, jadi kita diskusi santai aja ya Pak. Oke, ya. sip. Kami mendadak Pak dijadikan moderator. Jadi Pak, pada diskusi hari ini tuh tentang isu kontemporer dalam permasalahan hukum pidana untuk mendekati mahasiswa. Jadi langsung aja mungkin Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena diberikan kesempatan kita untuk bisa hadir ya. Saya berharap hadirnya lebih banyak daripada ini. Padahal saya lihat daftar list yang bisa mengajukan skripsi itu hanya itu lebih kurang berapa ya Pak Irman? Intinya sekitar 50-an ada gitu. Cuma yang hadir hanya sekian, hanya beberapa orang. Takutnya ketemu saya lagi nanti. Kan ini dalam rangka apa? Dalam rangka memantapkan saudara untuk menulis skripsi. Ya, judulnya apa? Cara merumuskan judul gimana? Itu ada tekniknya, ada caranya. Saudara perlu tahu ya. Ada mahasiswa itu ketemu saya dengan judul itu sampai 11 kali pernah. Bahkan itu adalah sampai 15 kali pernah. Makanya jangan dalam tanda kutip jangan sedih ya. Baru sekali judulnya ditolak, habis itu nggak mau ketemu saya lagi, ya sudah, nggak selesai gitu loh. Baru 2 kali nggak ketemu saya, habis itu dia nggak mau ini lagi, nggak mau ketemu lagi, ya itu nggak bakal selesai begitu. Ada mahasiswa itu angkatan berapa ya? 2017 itu berapa? Itu sampai 15 kali judul saja. Kenapa? Ternyata apa yang saya sarankan nggak berubah. Kalau saya prinsipnya kalau saudara nggak berubah, otomatis saya nggak mau ACC gitu loh. Karena mau tak mau sekarang kan sudah tahu kan cara mengajukan judul itu kan harus datang kepada kadepnya. Kalau perdata datang ke kadep perdata, kepala departemennya. Kalau yang pidana datang ke yang pidana, kalau tata negara kembali kepada tata negara, kan begitu. Jadi kalau seandainya judul tidak di ACC oleh si kadepnya, berarti nggak bisa, seolah-olah nggak bisa langsung ke dekan, nggak bisa langsung ke prodi, ke kaprodi, nggak bisa. Makanya judul itu harus mantap dulu. Bagaimana menemukan judul? Nah ini kira-kira yang mau kita bahas itu. Ada strateginya, ada caranya. Apalagi saudara ambil pidana. Kalau saya ngajar pidana, mungkin saudara nggak pernah ngajar nggak ketemu saya ya, ngajar pidana ya. Saya bertolak dari kasus-kasus, apakah kasus itu sekarang, apakah yang lama, bisa begitu. Apakah hukum acara? Nah, itu belum terlihat. Itu belum terlihat. Saya kemarin ngajar hukum pidana sudah saya jelaskan begitu. Apalagi sekarang ada KUHP baru, tambah parah lagi, tambah banyak lagi masalahnya. Itu biasanya. Jadi kalau boleh, saya izin berdiri ya. Kalau boleh skripsi itu kan bisa masalahnya macam-macam. Bagaimana caranya merumuskan masalah? Nah ini caranya, triknya. Biar saudara tahu bagaimana seharusnya. Ini ada catatan saya sedikit. Pertama, masalah substansi. Substansi itu bisa di hukum pidana material ya. Hukum pidana material, bisa hukum formil, bisa hukum pelaksanaan pidana. Jadi gini caranya. Ada triknya, nggak sembarangan. Kemudian barulah di bawahnya yang kedua adalah pembuatan skripsi atau proposal. Nah, yang berikutnya ini lebih kurang ada 3 item yang akan saya jelaskan. Kemudian ada masalah teknis.
Ini masalah pedoman skripsi. Ini masalah, ini kayak kuliah ini saya jelaskan, bukan hanya dialog ya, walaupun undangannya dialog. Cuma modelnya saya berpikir tadi malam, ini kayak kuliah aja, kasih informasi bahwa lebih enak begini daripada hanya sekadar saya cerita-cerita tanpa ditulis gitu loh. Ya. Yang kedua adalah masalah ya kaitannya di sini dengan proses bimbingan lah. Proses bimbingan. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih hukum material itu? Saudara tahu hukum material itu apa? Yang dikatakan hukum material itu apa? Nah, kalau itu nggak bisa menjawab, ya wajar nggak bisa mengajukan judul gitu loh. Jadi hukum material itu apa? Ada yang bisa menjawab? Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Gitu. Ya, nggak bisa membedakan mana formil, mana material, mana pelaksanaan pidana, ya wajar saya kira nggak bisa. Membuat masalah skripsi. Skripsi itu adalah tugas akhir. Tugas yang saudara bikin secara ilmiah yang harus saudara bikin sebagai syarat untuk kelulusan. Kalau itu nggak bisa ya gimana gitu loh. Nah, ya. Jadi apa bedanya formil dengan materi? Ini mau lulus loh. Kalau mau lulus saudara harus bisa dijawab. Kalau enggak ya berarti ya tidak bisa lulus kalau begitu. Ada yang ujian, dia datang ujian sini, ini dapat ujian ini. Habis itu dia ngomong pasal 362. Apa isi 362 nggak tahu. Bawa KUHP juga enggak. Nah, itu pernah kita nggak luluskan. Kenapa? Biasanya kalau kita nguji, kalau saya nguji pribadi ya, kalau dia nggak lulus di sisi misalnya substantifnya, kita lihat di sisi penulisannya. Apakah penulisannya sesuai dengan pedoman atau tidak? Gitu. Tapi kalau nggak sesuai lagi, kita lihat dari tata keramanya, usahanya. Kalau dia tidak bisa menjawab, mungkin dia ada usaha bawa buku setebal ini misalnya. Tidak bawa buku, tidak bisa menjawab, tulisannya juga nggak sesuai pedoman, apa yang kita nilai? Dengan demikian wajar dia tidak lulus. Bahkan ada yang lulus dengan nilai C-min. C-min itu berapa itu nilainya? Kalau saudara skripsinya 6 SKS ya, berapa? Skripsi itu berapa SKS? 6 ya? 6 kan? 6 SKS dapat C-min, itu langsung jatuh lah nilainya. Kalau IPK saudara 3,3 misalnya, dapat skripsi C-min dengan 6 SKS itu dapat C-min. Itu bisa bahkan 2, sekian itu IP-nya. Itu dampaknya. Saya sebagai kadep pidana juga nggak mau saudara itu nggak lulus dengan nilai C-min gitu loh. Tapi bagaimana caranya? Nah, makanya ini dalam rangka usaha kita untuk mencegah biar tidak terjadi hal yang begitu. Jangan asal lulus gitu loh maksudnya. Artinya, kalau saya lulus di S1, saya bangga dengan skripsi saya. Saya lulus dengan skripsi ini skripsi saya misalnya. Gitu. Saya lulus S2, inilah tesis saya. Bangga gitu. Saya S3, inilah disertasi saya bangga gitu loh. Kenapa? Saya merasa usaha saya, bimbingan saya, nulis saya, habis itu pokoknya usaha saya dalam mewujudkan skripsi itu biar jadi, biar di ACC, habis itu ujian bisa menjawab, dapat sarjana. Itu kebanggaan loh skripsi itu. Ada kemarin modelnya yang skripsi di sini juga hukum pidana juga, karena di sini memang 90% ambil pidana kan. Padahal saya kompori kalau saya ngajar pidana, jangan ambil hukum pidana. Dari awal saya bilang begitu, tapi masih banyak yang ambil hukum pidana. Ada yang ujian skripsi sudah ujian, sudah mau lulus, tiba-tiba dia ada yang memasukkan penelitian, akhirnya batal lagi, ulang lagi dari awal. Sekarang masih bimbingan dengan saya. Jadi kalau pengen cepat, jangan jalan pintas gitu loh. Jadi kita bahas satu-satu. Masalah substansi itu masalahnya apa? Enggak, substansi itu apa maksudnya? Bukan soal formil materialnya. Substansi itu maksudnya apa? Nah, juga nggak tahu gimana ini.
mau mengajukan judul. Apa yang dikatakan substantif itu apa? Kan saya bagi masalah substansi, masalah pembuatan skripsi, ceriknya, caranya, latar belakang gimana, rumusan masalah bagaimana, metodologi gimana, tujuan gimana, pembahasan gimana, kesimpulan dan saran bagaimana. Ini kan kaitannya. Sementara masalah teknis itu ada kaitan dengan pedoman membuat skripsi, ada berkaitan dengan ya proses bimbingan. Nah, masalahnya apa di sini gitu loh. Nah, makanya pertama masalah substansi. Makanya saya tanya, substansi itu artinya apa? Ada yang bisa menjawab substansi itu apa? Iya, inti daripada skripsi kan? Masalah substansif. Oke, saudara tadi bisa menjelaskan apa itu yang dikatakan materi? Siapa namanya kamu? Ya, materi itu apa? Itu hukum materi. Berarti ini nggak tertulis. Jadi bedanya apa? Jadi bedanya gimana kalau membedakannya? Ini mirip kuliah lah, saya bikin caranya untuk memahami kepada saudara bagaimana membuat skripsi itu. Jadi bedanya antara formil dengan materi? Apa bedanya? Apalagi dengan pelaksanaan pidana. Sambo, nah, contohnya ya. Sambo didakwa pasal berapa? Ah, berarti nggak update gimana mau bikin skripsi? 340 pembunuhan berencana. 340 di formil atau di material? Material. Habis itu disidangkan, di sidang namanya formil. Habis itu sekarang masuk penjara. Penjara itu eksekusi namanya, makanya pelaksanaan pidana namanya, eksekutor. Orang itu habis dihukum, dibagaimanakan lagi. Nah, itu namanya pelaksanaan pidana, eksekusi namanya, atau pelaksanaan pidana. Masalahnya adalah eksekusi. Gitu loh. Nah, yang saudara tulis itu masalah eksekusi kan masalah bagaimana pembinaan di lapas. Nah, itu berkaitan dengan eksekusi pidana. Bagaimana remisi, bagaimana pelepasan bersyarat, itu namanya pelaksanaan pidana. Tapi kalau saudara berbicara masalah tindak pidana, sini. Masalah materi ini dibagi lagi. Pertama adalah tindak pidana. Ini 3 masalah pokok biasanya. Ditambah pertanggungjawaban pidana, ini orangnya atau pelaku. Sama dengan pidana. Ini rumus 3 masalah pokok hukum pidana. Kalau saya ngajar hukum pidana, ini yang saya jelaskan. Ya. Kalau saya ngajar hukum pidana, ini 3 masalah pokok dalam hukum pidana. Yang 3 itu mana? Ini tindak pidana. Tindak pidana itu sama dengan delik. Tindak pidana itu sama dengan perbuatan pidana. Habis itu PJP. PJP itu pelakunya. Orang yang melakukan. Atau korporasi. Kemudian masalah pidana. Pidana itu macam-macam. Kalau dalam pasal 10 ada apa di situ? Pasal 10 ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Nah, kalau dalam KUHP baru beda lagi pidananya. Nah, apakah saudara bahas ini? Apakah saudara bahas ininya, orangnya, atau membahas tindak pidananya? Tadi saya contohkan Sambo. Sambo dihukum. Nah, kalau tindak pidananya namanya pembunuhan, Sambo. Kalau pelakunya bernama Sambo, kan pelaku orang. Kalau pidananya awalnya mati. Tapi dia banding, dia kasasi, akhirnya berubah jadi seumur hidup. Nah, itu pidana. Paham? Contoh kasus Sambo. Tindak pidana namanya perbuatan pembunuhan, merampas nyawa orang. Oke? Perbuatannya, tindak pidananya, perbuatan itu perbuatan yang terlarang menurut undang-undang. Bisa korupsi, bisa terorisme, banyak perbuatan pidana atau tindak pidana. Tapi siapa pelakunya? Nah, pelakunya Sambo. Kalau Kopi Senida namanya Mirna. Gitu kan? Hukumannya berapa? Nah, lihat eksekusinya. Hukumannya adalah apakah penjara kah, apakah mati kah, apakah denda kah, apa pidana tutupan kah, apakah kurungan kah? Nah, ini kan masalah pidana. Nah, di sini saudara harus membedakan mana yang tindak pidana, mana pelakunya, mana pidananya. Harus dibedakan. Itu material itu. Ya, itu masalah material. Hukum pidana material. Material itu kan 2.
diatur dalam KUHP dan di luar KUHP. Undang-undang khusus tadi, undang korupsi kan di luar KUHP. Undang-undang terorisme kan di luar KUHP. Gitu. Di sini paham? Atau ada yang ditanyakan dulu? Nah, yang saudara tulis itu harus fokus. Ini yang saya katakan. Makanya kalau saya datang ke saya, ajukan judul, kamu nulis apa? Masalah pidana kah? Ini berarti, misalnya pidananya awalnya Sambo dihukum mati. Habis itu dia kasasi. Habis itu dia banding. Banding, ternyata putusannya menguatkan putusan yang sebelumnya. Tetap mati di banding. Setelah dia banding, dia kasasi. Kasasi ternyata berubah pidananya dari pidana mati berubah menjadi seumur hidup. Berarti yang saudara masalahkan adalah pidananya. Pidana yang mati ini berubah menjadi pidana seumur hidup. Cuma kamu bisa juga mau menganalisis dari, misalnya, hukum acaranya. Tadi Sambo, apa sih dasar pertimbangan hakim, misalnya? Sehingga berubah pidana seumur hidup menjadi, pidana mati berubah menjadi seumur hidup. Kan ada pertimbangannya. Makanya lihat putusan. Caranya harus dapat putusan. Makanya kalau ketemu saya harus ada putusannya dulu gitu loh. Ini cerita putusannya begini Pak, entah di mana putusannya nggak tahu. Jadi ini putusannya, ini menyatakan, ayo kita bareng-bareng bahas bersama, baru bisa dijadikan sebuah skripsi gitu. Berarti putusannya itu bisa dilihat dari formil, lihat pertimbangan hakim, misalnya dilihat dari dakwaan, atau lihat tuntutan, atau pledoinya, pembelaannya, atau dilihat dari tadi apa? Pertimbangan hakim. Nah ini bisa dilihat di sini, dakwaan, tuntutan, pledoinya, pertimbangan hakim. Apa sih? Kok bisa berubah orang dihukum pidana mati berubah menjadi seumur hidup? Apa pertimbangan hakim? Nah, ini di sini kelihatan. Cuma jangan Sambo ditulis ya, karena banyak yang nulis Sambo. Cari yang lain itu loh. Jangan Mirna yang ditulis, karena banyak yang nulis itu. Ini contoh itu. Nah, pertimbangan hakim ini menjadi dasar untuk ditulis. Misalnya analisis pertimbangan hakim terhadap putusan pidana nomor sekian dalam kurung studi kasus kasus pembunuhan berencana, pelakunya adalah Sambo misalnya. Udah jadi skripsi. Begitu. Kenapa? Jadi kalau ditanya oleh dosen pembimbing atau dosen penguji, apa sih dasarnya kok bisa putusan ini yang menarik? Oh, ternyata putusan yang pertama itu pembunuhan berencana dihukum mati. Dia banding ke pengadilan tinggi dihukum mati juga, menguatkan pidana putusan pengadilan negeri. Habis itu dia nggak puas lagi si Sambo, dia kasasi. Kasasi ternyata hakim mengurangi pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Nah, kan ada alasannya. Tiba-tiba nggak ujuk-ujuk berubah pidana itu, ada alasannya. Pertimbangan hakim itu yang dijadikan landasan untuk membuat skripsi gitu. Jadi gitu. Nah, bisa dilihat dari hukum acaranya. Misalnya apakah tuntutannya? Nah, kalau seandainya Sambo tadi, misalnya, kalau seandainya Sambo tadi berubah pidana dari pidana mati menjadi seumur hidup, ini kan pertimbangan hakim yang dicari. Cuma bisa juga dilihat dari dakwaan. Misalnya, dakwaan itu ada berapa macam? Hukum acara itu. Dakwaan dalam hukum pidana ada tunggal, ada alternatif, ada campuran, ada kumulatif, alternatif, macam-macam. Kalau seandainya hakim yakin bahwa satu saja dakwaannya, cuma kalau tidak terbukti dakwaannya, otomatis dia dibebaskan kan? Makanya dakwaannya dijuntuh-juntuhkan, pasal ini dijuntuhkan ini, pasal ini dijuntuhkan dengan itu, gitu maksudnya. Biar kalau nggak lepas pasal ini, bisa pasal berikutnya, begitu tujuannya. Nah, bisa dilihat dari tuntutannya ke misalnya, apakah terlalu ringan misalnya. Atau mungkin bisa jadi tadi pertimbangan hakimnya, tadi misalnya, kok kasus yang sama-sama nyuri sendal, satu dihukum, satunya tidak. Seperti nenek Mina nyuruh kakao, dihukum sekian bulan. Tapi ada orang yang menyuri kakao juga, dihukum pidana bersyarat. Ada orang yang menyuri kakao, dihukum 1 tahun. Nah, kok beda-beda? Itu namanya disparitas namanya kan? Disparitas itu apa?
Kesenjangan, nggak sama. Satunya setahun, satunya dibebaskan, satunya cuma 5 bulan. Itu nggak sama, kasusnya mirip-mirip gitu loh. Kaitannya dengan apa? Acara. Bahwa belum tentu kasus yang mirip-mirip itu putusnya sama oleh hakim. Nah, alasannya apa? Nah, alasannya kembali kepada pertimbangan hakim. Bisa jadi orang yang dihukum 1 tahun itu walaupun kasusnya kakao yang dicurinya, nyurinya sandal, cuma dia bisa residivis, ngulang. Dulu ngulang mencuri, habis itu ngulang lagi. Misalnya, ada orang yang mencuri karena kebutuhan, ada orang mencuri karena profesinya. Tukang curi dia, ya kan beda sanksinya. Nah itu kan pertimbangan hakim kan? Sehingga pidananya berubah. Nah, itu yang ditulis. Cuma dikaitkan dengan putusan berikutnya, bukan hanya satu putusan gitu. Paham sampai di sini? Atau bingung? Kemudian yang ketiga, nanti boleh diskusi ya, saya jelaskan dulu ya. Yang ketiga, masalah pelaksanaan pidana ini berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, rutan, lapas. Ya, pelaksanaan pidana. Kalau misalnya orang dipidana mati, cuma orang itu nggak dieksekusi-eksekusi, itu masalah kan? Misalnya pembom Bali, siapa namanya? Bom Bali itu siapa? Lupa saya. Katakanlah narkoba lah ya. Narkoba, biasanya narkoba itu kalau buat gembong, bukan apa namanya, bandarnya itu, biasanya pidananya kalau nggak seumur hidup, kalau nggak mati. Biasanya begitu. Apalagi dia sudah berkilo-kilo, apalagi berton-ton. Kemarin kan di Batam kan ada itu, di kapal. Ternyata ditemukan 1 ton sabu. Nah itu pelakunya itu kalau dapat, itu bisa dihukum mati. Nah, orang katakanlah ya, dalam hukum materialnya, dalam hukum acaranya tidak masalah. Cuma dia diberikan hukuman mati. Terus, sudah menunggu hukuman mati 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun, cuma belum dieksekusi. Nah itu masalah nggak? Seperti itu. Ya masalah. Putusan hakimnya mati, bukan penjara. Padahal dia sudah menunggu 10 tahun, 5 tahun di dalam penjara. Atau masalah nggak? Iya. Seolah-olah dia double hukumannya kan. Hakim memutus pidana mati, tapi dia kenakan penjara. Karena pidana mati itu nggak langsung dieksekusi kan. Bisa jadi dia PK, bisa jadi dia ada novum, akhirnya dia PK gitu kan. Peninjau kembali. Dengan demikian maka pidana mati nggak langsung dieksekusi, apalagi warga negara asing, repot urusannya kalau warga negara asing langsung dieksekusi, nanti ada protes negara asing atau bagaimana gitu. Makanya sekarang coba saudara cek di internet, sekarang itu di Indonesia sekitar 500 orang yang menunggu eksekusi pidana mati sekarang ya. Cuma jangan tulis itu ya, karena ada mahasiswa yang sudah tulis itu juga kemarin, udah mau lulus itu. Ada sekitar 500 orang di Indonesia sekarang menunggu pidana mati. Dari 500 itu ada yang nungguin sampai 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, beda-beda. Padahal hakim memutus pidananya adalah mati, bukan pidana penjara. Seolah-olah dia double kan kenanya kan? Pidana penjara, nanti kalau pas waktu eksekusi, baru dibunuh gitu loh. Masalah nggak? Masalah. Nah ini bagaimana masalahnya? Solusinya bagaimana? Itu kan masalah. Bisa diangkat sebagai skripsi. Nah ya, makanya mahasiswa itu kalau udah lebih dari 10 biasanya udahlah, nanti saya kasih judul gitu. Cuma masalahnya mahasiswa itu kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak mampu, itu masalahnya. Ada kemarin mahasiswa yang ngasih judul, saya ngasih judul tentang apa ya? Perbandingan pemaafan hakim di Indonesia dibandingkan negara lain di Belanda. Cuma pasal saja, pasal ini di Indonesia, pasal ini di Belanda misalnya. Cuma mahasiswa nggak mampu. Habis itu dia datang setelah saya ACC, habis itu dia tahu minggu berikutnya, Pak ganti aja, karena saya nggak mampu katanya. Nah itu, nggak mampu nulisnya. Jadi kalau begitu ya maksudnya bacaan saudara harus banyak gitu. Nah, sebelum skripsi. Jadi pelaksanaan pidana itu berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Kalau dia eksekusi pidana mati berarti ditembak misalnya. Ya, dulu digantung, sekarang ditembak. Atau misalnya kalau penjara masih dimasukkan ke penjara. Atau misalnya denda ya harus dibayar denda gitu loh. Itu masalah eksekusi pidana. Oke? Sampai di sini sebelum kita lanjut ke sini, ada yang mau ditanyakan? Jadi cara melihat skripsi itu sekarang kan bisa, apalagi ada KUHP baru. Yang lama aja belum tahu, apalagi yang baru gitu kan.
KUHP baru itu banyak hal-hal baru. Dan bahkan di sini sudah saya arahkan, kalau Anda bikin skripsi pidana, itu paling tidak ada nyenggol-nyenggol KUHP baru. Karena saudara lulus dari sini, saudara kan belajar KUHP Belanda. Ya kan kemarin kan? Terus tahun 2023 ada KUHP baru. Tahun 2026 itu berlaku KUHP baru, yang lama ditinggalkan. Karena berlaku asas apa? KUHP Belanda. KUHP Belanda. Ini KUHP baru. Kalau yang baru ini kan nanti berlakuin sampai 2002, yang lama 2026. Ini karena berlaku yang baru. Ini kan nanti berlakunya 2026. Sekarang 2023. Artinya apa? Saya mau mengatakan pada saudara, saudara belajar KUHP lama, ya kan? KUHP lama tahun 2023. Saudara lulus katakanlah 2024, 2025, tapi mungkin saja saudara sudah bekerja menggunakan KUHP baru. Ya kan? Saudara nanti sudah bekerja menggunakan KUHP baru. Padahal KUHP baru nggak pernah dipelajari di kampus. Belajar di kuliah KUHP lama. Menulis skripsi KUHP lama. Tapi saudara lulus 2024, 2025, atau 2026. 2026 sudah KUHP baru. Bahkan saudara bekerja nanti menggunakan KUHP baru. Nggak pernah belajar KUHP baru. Bagaimana itu? Mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi pengacara. Karena nggak pernah belajar KUHP baru. Makanya zaman ini, ya zaman saudara lah ya, dari 2013 ini sampai 2026 itu masa transisi. Saudara harus ngerti yang lama dan yang baru juga gitu loh. Walaupun yang baru itu belum berlaku. Karena 2026 baru berlakunya. Kalau saudara 2006, yang lama otomatis tidak berlaku karena berlaku asas lex lex posteriori derogat lagi inferiori. Hukum yang lama, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama gitu loh. Jadi yang lama nggak pakai lagi, yang baru dipakai. Padahal saudara nggak pernah belajar KUHP baru ini. Nah, gimana mau menegakkan hukum begitu? Ini pakai misalnya kata jaksa. Saudara jadi hakimnya bahwa orang itu dikenakan pasal pembunuhan. Loh, saya nggak pernah belajar KUHP baru ini. Gimana coba? Nggak pernah dulu diajari kuliah. Makanya zaman 2023 ini sampai 2026 itu zaman transisi. Jadi harus ngerti yang lama, yang baru juga gitu. Nah, makanya diceklah dalam KUHP baru itu apa saja bedanya dengan KUHP lama. Ya. Sekarang malah judul skripsi itu banyak saya arahkan kepada perbandingan. Misalnya ada kemarin perbandingan asas legalitas dalam KUHP lama dan KUHP baru. Asas legalitas dalam KUHP lama itu sumber hukumnya undang-undang. Sementara dalam KUHP baru bukan hanya undang-undang, ada hukum adat diakui sebagai sumber hukum. Nah, kan baru. Cuma udah ditulis itu sama beberapa mahasiswa. Jadi judulnya itu kalau nggak salah perkembangan asas legalitas. Studi perbandingan KUHP lama dan KUHP baru. Itu judulnya kemarin. Udah lulus? Udah lulus atau belum ya? Belum ya? Dan ini ya? Ya ada beberapa kemarin. Karena biasanya kalau seandainya udah lebih 10 kali ketemu saya, nggak dapat judul, nggak nyambung yang diceritakan. Udahlah, kamu nulis ini mampu nggak? Kalau mampu ya lanjut CACC. Kalau enggak ya cari lagi gitu. Ya, makanya kayak lagu Iwan Fals jadinya kan, belum ada judul gitu kan. Ketemu dengan saya itu kata ketemu dengan pemimpin itu bukan judul. Judul itu bisa berubah, bahkan sampai ujian akhir bisa berubah. Pas di seminar kan bisa berubah judul itu. Kan yang di balik judul itu apa? Masalahnya kan. Di balik judul masalahnya apa? Intinya apa gitu loh. Jadi kalau ketemu tuh judulnya begini bukan itu. Masalah saya begini, ini yang saya mau angkat. Sehingga judulnya begitu, gitu. Jadi judul itu nggak muncul ujuk-ujuk. Ada alasannya, ada masalah di belakang judul itu. Dengan demikian, kalau seandainya saudara menguasai masalahnya, judul itu gampang bisa diganti-ganti. Saya aja S3 kemarin sampai 15 kali loh judul saya diganti.
Dari ujian proposal, ujian tertutup, ujian terbuka, sampai ujian terakhir. Mulai 15 kali. Oh, judul begini sarankannya. Asalkan masalahnya nggak diganti. Gitu loh. Yang penting masalahnya itu. Intinya dari masalah itu apa gitu loh. Kalau itu sudah pegang, kalau bahasa sederhananya benang merahnya dari suatu skripsi itu masalahnya. Judulnya mau diganti, rumusan masalah mau diganti, itu serah. Yang penting nggak keluar dari inti atau masalah yang akan saudara tulis. Jadi gitu, kesenjangan misalnya, tadi kesenjangan antara putusan ini dengan ini misalnya. Ya, tapi sekarang itu memang lebih sarankan ke sana. Apakah dalam KUHP mengatur residivis? Residivis itu diatur dalam KUHP secara umum atau secara khusus misalnya. Sementara dalam KUHP baru, itu residivisnya masuk ke residivis umum. Sementara KUHP lama ada residivis khusus. Apakah perbedaan? Berbeda. Bagaimana kok bisa berbeda? Nah, itu kan bisa diteliti. Misalnya begitu. Cuma saudara harus paham dulu yang lama dengan yang baru. Saudara mengkomparasikan kan? Berarti studi komparasi namanya. Kalau metodenya adalah komparatif antara yang lama dengan yang baru. Ada juga kemarin yang ujian komparasi undang-undang illegal fishing Indonesia dengan Malaysia misalnya. Itu komparasi namanya, membandingkan. Apa sih kelebihan ini, apa kekurangannya, apa kelebihan di sana, apa kekurangannya gitu. Hari, kalau ada kebutuhan lain untuk diperpanjang, tambah lagi sekian hari gitu loh. Sementara orangnya tidak ditahan. Nah, itu apa maksudnya apa itu? Desainnya seharusnya dengan apa? Desain itu apa? Ya, senyatanya dan seharusnya bertolak belakang, tidak sinkron. Orang kalau ditangkap, ditahan, itu ya masuk ke tahanan, di ruang tahanan. Tapi kok orang itu kok ditemukan keliaran karena ketemu di CCTV misalnya. Berarti nggak sesuai kenyataan dengan aturan dengan yang seharusnya. Seharusnya menurut aturan itu orangnya harus ditahan, tapi nyatanya orang nggak ditahan kok. Itu kan masalah di situ. Nah, itu di latar belakang begitu menggambarkan. Yang menggambarkan bahwa senyatanya begini terjadi, tapi seharusnya ini bukan begitu. Gitu. Seharusnya kalau orang hukum pidana mati itu ditembak. Menurut hukum, menurut undang-undang. Tapi kok di sentrum? Nah, itu kan faktanya, sentrum itu kan di faktanya. Kan nggak sesuai apa dengan faktanya dengan yang seharusnya menurut undang-undang. Itu harus ada tergambar di dalam latar belakang. Yang kedua, dalam latar belakang, kalau sekarang harus minimal ada tabel. Tabel. Ini 1, ini 2. Ini yang senyatanya. Ini yang seharusnya. Senyatanya begini, senyatanya begini. Sana ada tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang itu sekian tahun 2020 sekian, 2021 sekian. 2023 sekian, 2023 sekarang. Terus seharusnya menurut undang-undang orangnya itu sudah ingkrah. Seharusnya orang-orang itu dihukum berat karena dia melakukan tindak pidananya berat, tapi senyatanya tidak. Nah, itu maksudnya membanding-bandingkan, membentrok-bentrokkan antara senyatanya dengan seharusnya gitu. Atau tabel ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan data yang ada sekarang. Masalahnya apa? Misalnya masalah teroris. Terorisme sebenarnya setiap tahun meningkat misalnya. Misalnya ada datanya sini, tahun 2020 ada sekitar 15, 2021 ada 20, 2022 ada 30 misalnya. Atau untuk menunjukkan banyaknya teroris, ada datanya gitu loh. Nah, dari 2000 ini ada keterangan di sini. Dari 15 orang itu tahun 2020 berapa orang yang sudah putus, berapa sanksi pidananya. Ada sanksi pidana di sini. Ya, di ujung sanksi pidananya apa? Apakah ada yang bebas atau tidak? Ini ada keterangannya di ujungnya. Jadi nggak data gitu saja gitu loh. Dijelaskan. Ya. Jadi masalahnya kasusnya apa? Masalah illegal fishing. Ya, diurutlah illegal fishing di mana? Di Natuna. Di Natuna itu setiap tahun itu berapa terjadi illegal fishing. Nah, cari putusan-putusan pengadilan. Ya, tahun ini begini, hukumannya sekian, tuntutan hakim sekian. Sementara
tahun 2000 gini, legal fishing dari sekian, hukumnya sekian, tuntutnya sekian misalnya. Kan itu keterangan bahwa ada faktanya begini, bahwa benar-benar ternyata. Kan biasanya yang ditolak itu, yang dikomentari oleh penguji itu biasanya nggak ada data empirisnya. Ini kan empiris namanya nih. Data yang menunjukkan benar-benar terjadi atau tidak. Nulisnya tindak pidana perdagangan orang, cuma nggak ada datanya, gimana? Gampang. Cuma bukan hanya dari putus, bisa datanya diambil dari polisi misalnya. Kan ada itu, ditangkap oleh polisi berapa orang, yang lagi sidang berapa orang, kan ada datanya di polisi. Misalnya begitu. Itu namanya data yang ada di kejaksaan, data yang ada di pengadilan, data yang ada di ini. Atau data di imigrasi misalnya, itu kan. Berapa orang yang dicekal, berapa, tapi ada hubungannya dengan pidana atau tidak gitu. Jadi gitu. Jadi latar belakang itu ada kesenjangan antara senyatanya dengan seharusnya. Seharusnya itu undang-undang mengharuskan begini-begini kata undang-undang, tapi senyatanya tidak begitu. Itu kan masalah. Terus data itu harus ada di latar belakang, menggambarkan bahwa benar-benar terjadi, bahwa saya tadi terorisme, ini datanya. Rekapannya selama 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, ini datanya gitu. Nah itu kalau begitu biasanya aman latar belakangnya. Terus habis itu rumusan masalah. Nah rumusan masalah kalau saya sih biasanya, kalau untuk sementara biasanya satu saja. Dari judul ini dari rumusan masalah, intinya. Biasanya gunakan bagaimana, bukan apakah ya, bagaimana. Misalnya bagaimana penegakan hukum begini-begini gitu. Ada tindak pidana apa gitu. Misalnya begitu. Ya. Dan rumusan masalah ini ada kaitannya dengan judul. Ya. Rumusan masalah ada kaitan dengan judul. Kemudian, ingat ya, rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus sama. Jangan sampai berbeda. Kalau rumusan masalah satu, tujuan penelitian harus satu. Kalau rumusan masalahnya dua, tujuan penelitian juga harus dua. Kemudian baru pembahasan. Nah, pembahasan itu sesuai juga dengan, kalau di sini ada pembahasannya satu, di sini juga satu. Dan kesimpulan juga satu. Ada skripsi, rumusan masalahnya 3. Kesimpulan cuma 1. Nah, itu nggak sinkron. Itu pasti masalah. Ada rumusan masalahnya 2, kesimpulannya 1. Nah, itu juga keliru. Intinya rumusan masalahnya 1, kesimpulan juga 1. Kalau masalahnya 2, rumusan masalah juga, kesimpulan juga 2. Gitu. Itu tekniknya, caranya. Saya kira ini sudah dipelajari di metodologi penelitian ya, MPH kan. Ya masalahnya saudara masuk atau sudah paham atau tidak, itu aja masalahnya. Baru masuk. Jadi metodologi penelitian harus sinkron antara rumusan masalah dengan ini. Kalau saya pengujinya, kalau seandainya rumusan masalahnya tidak sama dengan kesimpulan, itu gagal total, nggak bisa di. Dan saran, kan ada saran kan? Saran itu intinya 2, isinya. Satu adalah apa sarannya. Yang kedua, ditujukan pada siapa. Itu 2 intinya. Saran itu cuma 2. Sarannya begini, untuk ini, gitu loh. Untuk itu kan ditujukan kepada siapa? Jadi saran itu isinya intinya cuma 2, walaupun kalau kalimatnya panjang, cuma intinya cuma 2 dalam saran itu. Sarannya itu apa? Misalnya pemerintah harus hati-hati karena begini-begini, berarti kan ditujukan kepada pemerintah untuk hati-hati gitu loh. Karena saran itu isinya cuma 2. Intinya dari saran itu apa? Apa yang mau disarankan? Yang kedua adalah ditujukan kepada siapa. Sudah meneliti tentang tentang narkoba. Saudara sarankan kepada polisi agar segera menangkap bandar narkoba. Penangkapan itu adalah sarannya. Cari teori pidana, jangan teori umum. Jangan gunakan Loren Friedman, jangan gunakan Sajipto Raharjo, itu bukan orang pidana. Jangan diteorikan Sujono Sukanto, itu bukan orang pidana, sosiologi hukum. Dikit-dikit Sujono Sukanto, dikit-dikit Sajipto Raharjo atau Mukhtar Kusumatmajan. Cari yang pidana, banyak. Ya, sekarang kan internet ada.
Gitu loh. Jadi cari yang sesuai dengan bidang saudara. Ya, kalau saudara ahli pidana, ya ambil hukum pidana gitu. Saya sambil duduk ya, saya capek berdiri ini. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Nanti baru. Cukupkan saya, Pak. Oke, cukup aja kalau gitu. Intinya jangan lupa ya teman-teman untuk sopan santunnya, tata keramanya kepada dosen, dan juga kita harus lebih memperhatikan lagi pedoman penulisan kita. Sekian dari saya, Farida Perlanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini hidup gak nih? Hidup.